Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar. Tentu teman-teman saya minta untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi hak pertanggungjawaban merupakan perintah Tuhan untuk kita. Pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mungkin bertanya juga dan juga mengkritik dan menyalahpahami dengan tafsiran-tafsiran mereka tentang Alkitab dan kekristenan. Nah, jangan lewatkan. Ini penting supaya kita semua sama-sama belajar dan umat muslim juga sama mengenal apa yang ia percaya melalui diskusi ini. Ini deh teman-teman. Sedangkan pengetahuan kita kan kalau Al-Quran kan sejak firman diturunkan, wahyu itu turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah berubah satu titik pun belum. Proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1920 kekal. Ya, mau kata itu, saya kalau Bible karangan-karangan siapa tuh seumur hidup belum pernah megang, nyenggolnya belum pernah. Tapi oleh Ustadz Tuan Guru saya Dinda Kainama, waduh, jadi saya paham. Oh begini, saya paham. Kenapa karangan 4 orang begini gitu? Itu kenapa halamannya beda-beda? Jumlah katanya tak boleh pasal ya, tak boleh ayat, jadi sebut nomor ya. Nomor. Nah, nomor. Ya nomor. Kenapa nomornya jumlahnya beda-beda? Sedangkan pengetahuan kita kan kalau Al-Quran kan sejak firman diturunkan, wahyu itu turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah berubah satu titik pun belum. Tak ada perubahan apa-apa, totalnya itulah, jumlahnya itulah, hurufnya itulah, tanda-tandanya itulah, tidak pernah ada pergeseran satu titik pun. Karena apa? Kalau tanda rubah dengan nun itu sama persis. Kapan di titik atas jadi nun, di titik bawah jadi ba. Itu. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan.
Ya memang ya, ini kitab suci kita ya, apa namanya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham Anda pasti susah menerima ini ya, paham apa namanya. Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Betul. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Mantap. Betul. Saya melihat YouTuber yang dari saudara-saudara kita Kristiani sebangsa dan setanah air, kadang-kadang antara dia itu berdebat saling maki-maki sesama Kristen. Kau gerejamu di mana? Kau di mana? Kau tuh midat. Apa ya, lupa istilah itu. Midat itu sesat kali ya istilah mereka. Yeah. Nah, saling maki-maki antara Joshua dengan siapa pendeta yang baru meninggal ini. Saling maki tak kurang-kurang deh. Nah, sedangkan di dalam Muslim kan tak ada perdebatan seperti itu.
Apa sebabnya tidak ada? Karena Al-Qurannya satu. Dari kutub utara sampai ke pokoknya semuka bumi ini, belahan bumi ini bulat nih, global. Kitab ini cuma satu, kitab suci Al-Quran. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Dan kitab suci Al-Quran perbedaannya, setelah saya berguru dengan Ustaz Kainama, termasuk siapa Yaya Waloni, ternyata Bible itu ya karangan manusia. Yohanes kan manusia, ini manusia, pokoknya Markus manusia semua. Sudah karangan manusia diterjemahkan menurut agama negara masing-masing. Bagaimana kalau terjemahkannya meleset? Salah pengertian, bisa melesetlah keimanannya. Lagi-lagi, ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang, itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani, itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian, Alexandria itu masih, atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu, itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah, yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Mantap. Betul. Makanya kalau Al-Quran gue lihat ternyata Al-Quran sangat berbeda. Al-Quran bukan karangan manusia. Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya mendengar dan hafiz pengumpulannya. Jadi tak ada manusia yang mengarang Al-Quran. Tapi di Bible 4 itu ternyata karangan orang semua. Kalau saya mendengar selama ini, saya terima kasih kepada Ustaz Kainama. Jadi saya paham apa itu Bible. Begitu. Ternyata Bible, kata Yaya Waloni, Bible bukan Injil, Injil bukan Bible, gitu. Yeah. Berarti kalau Injil ada sama dengan Bible, berarti Injil ada 4, kan kacau juga itu. Nah, betul. akan ini. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya.
Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosam Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Betul. Makanya kalau di Islam orang baca Quran itu yang penting itu asli walaupun tidak mengerti kan, itu kan kebanyakan. Kalau di Kristen yang penting ngerti dulu, kalau nunggu yang penting ngerti dulu terjemahannya kan kebanyakan. Kalau nunggu sampai harus mempelajari ragam teksnya, ya kita tidak ke gereja itu. Jadi sekarang ini kitab Taurat yang kita miliki, itu kita memiliki kitab Taurat yang berusia 2150 tahun, yaitu yang dinamakan naskah gulungan laut mati. Nah, perbedaannya apa di antara teks itu? Misalnya gini, untuk menentukan A, I, U itu biasanya ada tanda-tanda baca. Nah, yang namanya matras leksionis itu A diwakili dengan huruf alef, U diwakili dengan huruf waw, dan I diwakili dengan huruf yod. Alef, lamet, waw, he, yod, mim. Elohim itu bacaan Qumran. Tetapi bacaan di sekolah Alkitab, bacaan menurut teks Masoretik, huruf wawunya hilang. Alef, lamet, he, yod, mim. Jadi Elohim, O-nya itu ditentukan oleh titik atas di atas lamet. Tetapi untuk materi leksionis dalam naskah Qumran itu ditulis dengan U, waw. Membandingkan ini sama dengan Anda membandingkan menulis kata Pancasila dengan Pancasila dengan C. Seperti itu perbedaannya. Tapi ada perbedaan lain, saya diminta dipercepat oleh polisi. Ada bacaan yang lain kira-kira begini. Ini bacaan yang memang tidak perlu kita buat ribut ya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 itu di dalam bacaan Kejadian menurut teks ini standar Textus Receptus itu bunyinya begini, wa yumer, dan berkatalah Tuhan, khahna, ambillah, et binka et zihidka aser ahabta et yizha, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih yang adalah Iska. Itu Taurat Samaria, Taurat Yahudi, Perjanjian Lama Kristen, semua naskah bunyinya sama. Naskah dari tahun 500 sebelum Masehi, dari tahun 200 sebelum Masehi, abad 9 Masehi bunyinya sama. Tetapi begitu masuk bawalah itu ke Aret Hamuria, tanah Muria. Itu maksudnya Gunung Muria di Israel, tanah Muria di Yerusalem, yang sekarang berdiri di atasnya Masjid Dome of the Rock, Batu Sokro. Tetapi dalam naskah Samaria dibaca Aret Hamuri. Jadi huruf waw di situ diganti dengan huruf alif. Nah, ragam bacaan seperti inilah yang membuat pertama-tama teks-teks itu bisa bervariasi. Tetapi
Untuk sejauh ini yang namanya tectus serpetus yang diterima baik orang Yahudi dan orang Kristen tidak banyak. Membuatmu mengerti dan lebih lagi mengekspos apa itu Quran dan juga hadis, dan imanmu semakin bertambah-tambah, paham dan teguh, ya, bukan hanya beriman buta, beriman saja. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga ini memberikan kita wawasan supaya kita lebih lagi belajar untuk memahami keyakinan kita masing-masing. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa ya untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.